Pernah nggak kamu lihat dua orang dengan kondisi yang hampir sama? Latar belakang sama, gaji awal sama, pendidikan hampir setara. Tapi 10 tahun kemudian, hidup mereka jauh berbeda. Yang satu naik level, yang satu tetap di tempat. Yang satu mulai punya aset, yang satu masih mengeluh tentang keadaan. Pertanyaannya, apa yang membedakan mereka? Bukan keberuntungan, bukan koneksi orang tua, bukan semata-mata kerja keras. Seringkali yang membedakan adalah cara berpikir. Karena sebelum seseorang miskin secara uang, dia biasanya sudah miskin dulu secara mental. Dan hari ini kita akan bahas 7 mental miskin yang diam-diam menghancurkan masa depan seseorang tanpa mereka sadari. Kalau kamu merasa ingin sukses, ingin naik level, ingin hidup yang lebih stabil, tenang, dan bermakna, maka dengarkan sampai akhir. Karena mungkin tanpa sadar, salah satu mental ini masih ada di dalam diri kamu. Poin pertama, mental korban. Mental pertama adalah mental korban. Orang dengan mental ini selalu merasa hidupnya paling tidak adil. Kalau gagal, salahkan keadaan. Kalau miskin, salahkan ekonomi. Kalau tertinggal, salahkan orang lain. Cuaca salah, pemerintah salah, orang tua salah, teman salah. Semua salah, kecuali dirinya sendiri. Padahal selama seseorang merasa dirinya korban, dia tidak akan pernah mengambil kendali. Karena korban menunggu diselamatkan. Sedangkan orang sukses belajar menyelamatkan dirinya sendiri. Mental korban membuat orang sibuk mengeluh, bukan memperbaiki. Sibuk membandingkan, bukan berkembang. Dan yang paling berbahaya, mental ini membuat seseorang merasa benar dalam kemalasannya. Kalimat khasnya, "Ya mau gimana lagi? Memang nasib saya begini. Orang lain enak, saya tidak." Selama kamu masih merasa hidupmu sepenuhnya dikendalikan oleh faktor luar, kamu tidak akan pernah benar-benar naik level. Poin 2. Mental instan dan tidak sabar. Mental miskin berikutnya adalah mental serba instan. Ingin cepat kaya, ingin cepat berhasil, ingin hasil besar tanpa proses panjang. Padahal, hampir semua kesuksesan besar dibangun oleh waktu. Orang dengan mental instan mudah tergoda terhadap skema cepat kaya, investasi tanpa ilmu, bisnis tanpa belajar, konten viral tanpa konsistensi. Begitu hasil tidak langsung terlihat, mereka akan berhenti. Padahal, orang sukses tahu satu hal, hasil besar butuh fondasi yang kuat. Mental instan membuat seseorang mudah pindah-pindah arah. Hari ini bisnis A, bulan depan bisnis B, tahun depan mulai lagi dari nol. Akhirnya bukan karena kurang pintar, tapi karena tidak pernah cukup lama bertahan. Kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Poin ketiga, mental takut kehilangan uang untuk bertumbuh. Ironisnya, orang dengan mental miskin sering terlalu takut keluar uang untuk belajar. Beli gadget mahal, mau. Nongkrong tiap minggu, mau. Cicilan gaya hidup, mau. Tapi beli buku, ikut kursus, upgrade skill, mahal. Padahal yang mahal itu bukan ilmunya, yang mahal itu adalah ketidaktahuan. Orang sukses melihat pengeluaran sebagai dua jenis, konsumsi atau investasi diri. Mental miskin melihat semua pengeluaran sebagai beban, padahal skill baru bisa meningkatkan penghasilan. Pengetahuan bisa membuka peluang, relasi bisa membuka pintu. Kalau kamu hanya ingin nyaman, kamu akan tetap di zona rata-rata. Poin keempat, mental gengsi dan pamer. Ini yang sering tidak disadari. Orang dengan mental miskin ingin terlihat kaya, bukan benar-benar kaya. Gaji naik sedikit, langsung upgrade gaya hidup. Baru kerja 2 tahun, sudah ingin terlihat sukses. Mobil harus keren, HP harus terbaru, liburan harus mewah. Padahal aset belum ada, tabungan belum stabil, investasi belum jalan. Mental gengsi membuat orang menghabiskan uang untuk impresi, bukan untuk pertumbuhan. Orang sukses fokus pada fondasi. Orang mental miskin fokus pada pencitraan. Dan seringkali,
Orang yang paling terlihat wah justru paling rapuh secara finansial. Poin 5, mental menunda. Saya mulai nanti. Tunggu waktu yang tepat. Nanti kalau sudah siap. Nah. Masalahnya, waktu yang sempurna tidak pernah datang. Mental menunda membuat seseorang merasa produktif dalam perencanaan, tapi kosong dalam tindakan. Menunda belajar, menunda memulai usaha, menunda investasi, menunda memperbaiki diri. Sementara waktu terus berjalan. 1 tahun terasa cepat, 5 tahun terasa tiba-tiba, dan ketika sadar, yang berubah hanya umur. Orang sukses tidak selalu siap. Mereka hanya memutuskan untuk mulai. Poin 6. Mental takut gagal dan takut dihina. Mental ini sangat membatasi. Takut mencoba karena takut gagal, takut memulai karena takut ditertawakan, takut berbeda karena takut dinilai. Padahal hampir semua orang sukses pernah gagal, pernah salah, pernah juga diragukan. Tapi mereka punya satu perbedaan besar. Mereka lebih takut menyesal daripada gagal. Orang dengan mental miskin terlalu peduli pada opini orang, padahal orang lain sibuk dengan hidupnya sendiri. Kesuksesan butuh keberanian untuk terlihat bodoh di awal, keberanian untuk belajar, keberanian untuk jatuh. Kalau kamu ingin hidup rata-rata, dengarkan semua orang. Kalau kamu ingin hidup luar biasa, belajar memilih suara mana yang penting. Poin ketujuh, mental tidak mau bertanggung jawab atas hidup sendiri. Ini yang paling dalam. Mental miskin membuat seseorang selalu menunggu peluang, menunggu bantuan, menunggu dukungan. Padahal hidup tidak menunggu. Orang sukses mungkin tidak maunya semua yang ideal, tapi mereka mengambil tanggung jawab penuh atas hidupnya. Bukan berarti semuanya salah mereka, tapi semuanya adalah tanggung jawab mereka. Itu perbedaan besar. Selama kamu masih merasa orang lain harus mengubah hidup kamu, kamu akan selalu bergantung. Tapi saat kamu berkata, apapun kondisinya, saya tetap bertanggung jawab atas masa depan saya. Disitulah perubahan dimulai. Sekarang coba jujur pada diri sendiri. Dari 7 mental tadi, mana yang masih ada dalam diri kamu? Tidak apa-apa kalau jawabannya masih banyak. Yang berbahaya bukan punya mental miskin. Yang berbahaya adalah tidak sadar dan tidak mau berubah. Kesuksesan bukan hanya soal uang, tapi soal kualitas pola pikir. Uang bisa hilang dan kembali, tapi mental yang salah akan terus mengulang siklus yang sama. Kalau kamu ingin kaya secara finansial, kaya secara pengalaman, kaya secara kedewasaan, mulailah dari dalam. Perbaiki cara berpikir, perbaiki cara mengambil keputusan, perbaiki cara melihat kegagalan. Karena pada akhirnya, hidupmu 5 tahun ke depan adalah hasil dari mentalmu hari ini. Dan pertanyaannya sederhananya adalah, apakah kamu siap meninggalkan mental miskin itu, atau tetap membawanya ke masa depan?